Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu fi kitabih ayyuhal walad nafanallahu bihi wa bi ulumihim wa bi kutubin fid dharain amin. Ayyuhal walad ayyu syai'in hasiluka min tahsili ilmil kalami wal khilaf wat tibbi wad dawawini wal ash'ar wan nujumi wal arudi wan nahwi wat tasrif ghayra tadyi'il umri bijalali dzil jalal. Inni ra'aitu fi Injil Isa alaihi salam qala min sa'atin an yudha'al maytu 'alal janazati ila an yudha'a 'ala syafiril qabri yas'alullahu 'ala bi'izmatihi minhu arba'ina su'alan. Awwaluhu yaqulullahu ta'ala abdi tahharta man dharar halqi sinina wa ma tahharta man dhari sa'atan wa kullu yawmin nanzuru fi qalbik. Yaqulullahu ta'ala ma tasna'u bi ghairi wa anta mahfufun bi khairi ama anta asummu la tasma'u. Imam Al-Ghazali radhiyallahu ta'ala berkata, ayyuhal walad, wahai anakku, ayu syai'in hasiluka, di cetakan yang lain disebutkan hasilun laka. Apa yang dihasilkan oleh dirimu dari min tahsilil ilmil kalam, dari meraih ilmu kalam. Ilmu kalam di sini maksudnya ilmu ini ya, bukan kalam ngomong. Kenapa disebut ilmu kalam? Karena banyak pembahasannya, yakni ilmu tentang akidah, seperti itu. Ilmu tentang teologi. Nah, itu ilmu kalam. Kalam di sini kalau disebut ilmu kalam bukan ilmu bahasa, seperti itu. Nanti kalau ilmu bahasa punya istilah nahwu, sharaf atau tasrif. Nanti di ujung ada. Apa yang kau raih, apa yang kau dapat dari mempelajari ilmu teologi, wal khilaf, ilmu perbandingan pendapat, ilmu perbedaan pendapat, tibbi, ilmu kedokteran, wadawawina, ilmu tentang syair, kumpulan syair, diwan, wal ash'ar, ilmu tentang syair-syair, wan nujum, ilmu perbintangan, wal arud, ilmu tentang wazan syair, ilmu arud, wan nahwi, ilmu nahu, wa tasrif, ilmu sorof, ghairu tadyi'il umri. Apa yang engkau dapatkan dari mempelajari ilmu semua itu selain mempersempit umur? Makna mempersempit umur itu adalah buang-buang waktu gitu. Kau belajar ilmu kalam, perbandingan pendapat, khilaf, kedokteran, ilmu syair, ilmu perbintangan, ilmu nahu, sorof, selain dari mempersempit umur alias buang-buang waktu gitu ya. Bikhilafi, kalau di dalam kitab Darul Minhaj, bijalali dzil jalal, yakni aqsamu bihaqqi jalali dzil jalal, aku bersumpah dengan haknya kemuliaan yang maha mulia, yakni maksudnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi Imam Ghazali nanya, kita belajar ilmu-ilmu itu semua selain kita buang-buang waktu. Buang-buang waktu ini maksudnya bukan buang waktu ya, Ko ya. Kalau buang-buang waktu terlalu negatif. Kita mempelajari ilmu itu semua, apa yang kita dapatkan selain kita menguras waktu kita. Seperti itu. Kalau buang-buang waktu kesannya nggak ada manfaatnya ya. Maksudnya itu
kita belajar ilmu-ilmu tersebut, misal ya, misal nih, ada di antara kita misal, dia belajar tentang ilmu matematika misal. Nah, selain dia menghabiskan waktunya untuk mempelajari matematika, kan itu kan istilahnya bisa digunakan untuk mempelajari ilmu agama tuh, gitu. Tapi dia gunakan untuk mengambil ilmu matematika. Nah, selain mempersempit umur, apa yang kau dapatkan? Jadi bukan melarang, tapi ini Imam Ghazali ingin mengatakan, kamu boleh belajar tentang ilmu dunia, keduniawian, tapi jangan tinggalkan beramal, jangan tinggalkan ilmu agama. Terkhusus ilmu fikih ya, sudah kita bahas di materi-materi sebelumnya bahwasanya ilmu dan amal harus selaras. Ilmu tanpa amal itu namanya sombong. Cuman berilmu saja tapi tidak mengamalkannya. Ada amal tanpa berilmu, maka dia orang jahil, orang bodoh. Seperti itu. Maka dari itu kita harus belajar, kemudian juga kita harus mengamalkan. Nah, kalau kita terlalu sibuk menuntut ilmu, ilmu-ilmu yang menghabiskan atau menguras waktu, kapan kita beramalnya? Apalagi ilmu-ilmu yang memang bersifat duniawi tadi. Imam Al-Ghazali bukan melarang, ikhwah. Tapi Imam Al-Ghazali ingin kita memuhasabah diri kita. Seperti itu. Kira-kira gitu. Ada manfaat nggak? Apakah ada manfaatnya tidak jika kita mempelajari ilmu tersebut? Seperti itu. Misal ada seseorang yang ingin mengambil kuliah tentang biologi. Nah, gitu. Nah, tanya kepada diri sendiri. Kira-kira selain saya menghabiskan waktu saya untuk belajar ilmu biologi, ada tidak manfaat yang lain? Nah, gitu. Kembali ke materi sebelumnya lagi. Itu tentang niat. Jadi nanti yang mau kuliah itu berpikir lagi. Kira-kira kalau saya ngambil jurusan ini, manfaatnya apa untuk saya dan apakah ada manfaat untuk orang lain? Seperti itu. Jadi jangan sampai kita hanya menguras waktu kita untuk ilmu duniawi yang tidak bisa kita jadikan ilmu duniawi tersebut sebagai bekal. Seperti itu. Karena sebagaimana di dalam riwayat disebutkan bahwasanya ada amalan yang kelihatannya duniawi, tapi karena niatnya itu untuk akhirat, maka amalan duniawi tersebut bisa berpahala dan menjadi bekal di akhirat. Contoh, ada orang belajar tentang kedokteran, ilmu kedokteran. Memang terlihat kedokteran, wah duniawi. Tapi ternyata dia baik. Dia gunakan ilmu kedokteran dia untuk membantu orang lain dengan ikhlas. Mengajarkan bagaimana cara hidup sehat, bagaimana cara mengajarkan hidup seperti Rasulullah. Kenapa Rasulullah bisa sehat, kenapa Rasulullah menjaga pola makan, dan lain sebagainya. Perkara duniawi bisa menjadi perkara akhirat dalam hal ganjarannya. Begitu juga sebaliknya. Ada orang terlihatnya itu melakukan perkara akhirat. Sedekah, sholat, puasa, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Yang jika kita lihat menggunakan mata zohir kita, dia sedang melakukan amalan-amalan ukhrawi. Amalan-amalan tentang akhirat. Tapi karena niatnya salah, maka jatuhnya menjadi amalan duniawi dan Allah hanya memberikan ganjaran di dunia saja. Nauzubillah min dzalik. Contoh, ada orang ngaji, niatnya hanya ingin diganjar, niatnya hanya ingin diupah. Dan ini hanya, kita tidak boleh nuduh orang ya, karena ini kembali ke niat. Maka dari itu kita tidak bisa mengetahui niat orang lain. Jadi materi ini adalah untuk suuzon kepada diri kita sendiri. Nah, kalau suuzon ke orang lain tidak boleh, haram.
Tapi suuzon kepada diri kita sendiri diperbolehkan sebagai muhasabah. Kira-kira kalau saya ngajar, saya ikhlas atau tidak? Saya mengajar seperti ini ikhlas apa tidak? Jadi sebelum kita melakukan sesuatu amalan-amalan akhirat, tanya pada diri kita, ikhwah. Saya melakukan ini apakah ikhlas? Saya melakukan ini apakah ikhlas? Seperti itu. Maka dari itu kalau kita mereview kembali materi yang ada di dalam kitab Asrarus Saum kemarin, Imam Al-Ghazali mengatakan bahwasanya kita itu harus ada dua sifat dalam diri kita, ikhwan. Ada dua sifat. Satu, khauf, takut, cemas, khawatir, gitu. Maksudnya apa? Kita takut, kita cemas, kita khawatir. Amalan kita tidak diterima oleh Allah. Tapi jangan hanya khauf saja. Sebagaimana yang telah kita bahas, harus juga kita memiliki sifat satunya, yaitu roja, berharap. Jadi di samping kita khawatir Allah tidak menerima amalan kita karena mungkin rusaknya niat kita, di satu sisi juga kita tambahkan, kita berdoa, kita berharap, ya Allah, kalau niat saya rusak, tolong perbaiki ya Allah. Kalau niat saya salah, tolong luruskan ya Allah. Kalau niat saya tidak benar, maka tolong dibenarkan ya Allah. Bantulah hamba ya Allah. La haula wala quwata illa billah. Nah, dengan demikian, sifat khauf dan roja ini bisa membimbing kita menjadi orang yang tidak merasa paling benar. Seperti itu. Karena orang yang merasa paling benar, paling iya, paling betul adalah orang yang tidak memiliki rasa khauf dalam dirinya. Karena dia merasa, saya mah udah benar, yang ini yang salah, begitu. Tapi kalau kita memiliki sifat khauf, maka ketika ada orang lain yang berbeda pendapat, sifat khauf itu muncul. Wah, jangan saya yang salah. Tapi bukan langsung down, bukan langsung mental kita jatuh. Ini hanya untuk muhasabah. Seperti itu. Al-Fakir teringat dengan kisahnya Syekh Yusri. Syekh Yusri dulu kami belajar Al-Hikam. Al-Hikam karena yang Athaillah As-Sakandari, Imam Athaillah As-Sakandari. Syekh Yusri itu sempat, beliau kan dokter ya, wah. Dokter juga doktor gitu ya. Beliau itu dokter juga doktor. Ketika ngaji gitu ya dengan Syekh Abdul Siddiq Al-Gumari, Abdullah Siddiq Al-Gumari, beliau itu ingin meninggalkan ilmu kedokteran demi mempelajari ilmu agama. Ya istilahnya gara-gara ngaji seperti ini nih. Wah, ngapain gitu kita fokus ilmu duniawi gitu. Nah, saya tinggalin aja fokus ilmu agama. Syekh Yusri itu sampai pernah punya pikiran demikian. Beliau ingin berhenti mempelajari ilmu kedokteran dan ingin fokus terhadap ilmu agama. Akhirnya beliau minta nasihat lah kepada guru beliau. Ya, ini Syekh Abdul Siddiq Al-Gumari. Gurunya ini sangat bijak. Wah. Guru beliau yaitu Syekh Abdullah Siddiq Al-Gumari itu mengatakan seperti ini. Al-Fakir sangat ingat itu istilahnya. Anakku gitu, Syekh Yusri, ya ini Syekh Yusri ya, ya. Kau lanjutkan ilmu kedokteranmu, tapi jangan kau tinggalkan ilmu agamamu. Kau boleh mempelajari ilmu kedokteran, tapi jangan tinggalkan ilmu agama. Apa kata Syekh Yusri? Aku lakukan itu. Ilmu kedokteran jalan dan ilmu agama jalan. Lalu apa kata Syekh Yusri? Aku mendapatkan kedua-duanya. Masya Allah. Beliau jadi dokter, ahli bedah, dan juga paham agama ya.
Seperti itu. Bisa dicek di Google, Syekh Yusri, dokter, ulama dokter. Nah, seperti itu. Itu sebagai motivasi untuk kita. Oke, udah jadi masalah. Kita belajar ilmu duniawi. Tapi jangan tinggalkan ilmu agama. Jadi guru matematika, paham agama. Jadi dokter, paham agama. Tapi jangan pekerjaan-pekerjaan yang haram ya, pastinya. Jadi guru biologi, paham agama. Paham agama di sini maksudnya mengerti lah ikhwah. Jangan sampai buta sama sekali tentang ilmu agama. Seperti itu. Karena apa ikhwah? Ketika seseorang sudah masuk ke dalam lubang ilmu duniawi, sudah masuk ke dalam jurangnya, maka dia akan sulit naik. Dia akan berkumpul dengan orang yang semisal. Maka ada istilah burung itu akan terbang bersama teman-temannya. Burung gereja akan terbang hanya dengan burung gereja. Burung elang akan hanya terbang dengan burung elang. Tidak bisa burung elang terbang dengan burung gereja. Yang ada burung gereja jadi makan. Begitu juga manusia. Ketika sudah masuk ke dalam pekerjaan dia, entah itu dia sebagai guru, sebagai dokter, sebagai pegawai, karyawan, dan sebagainya, maka yang dia lakukan adalah berkumpul dengan orang yang semisal dengan dirinya. Istilah sekarangnya mah sefrekuensi. Maka ketika telah ada istilah demikian dan terjadi di lapangan, maka orang-orang yang masuk ke dalam jurang ilmu duniawi akan terus berada di dalam jurang ilmu duniawi dan dia akan sulit untuk mempelajari ilmu agama. Ngumpul sama teman, misalnya Al-Fakir kan juga guru di suatu sekolah. Misal kita anggap guru olahraga. Guru olahraga ngumpul sama teman-teman guru olahraga, ngobrolinnya tentang olahraga, ngobrolinnya tentang permainan anak dan lain sebagainya. Karena apa? Perkumpulannya guru olahraga. Seperti itu. Akhirnya apa? Waktu yang ada digunakan untuk berkumpul, tapi perkumpulannya bukan untuk menuntut ilmu agama. Apakah salah menjadi orang yang menuntut ilmu duniawi? Tidak. Yang salah adalah melupakan ilmu agama demi ilmu duniawi. Ilmu agama ditinggalkan demi ilmu duniawi yang dijadikan ladang sebagai mencari uang atau mencari nafkah. Inilah yang perlu kita muhasabah diri kita. Seperti itu. Memang berat itu. Apalagi masalah maisha, masalah penghidupan. Seperti itu. Kalau kita melihat secara ulama fikih, nggak jadi masalah. Kita meniatkan sesuatu demi mencari nafkah, nggak jadi masalah, bahkan itu bisa menjadi pahala. Karena kita hidup di dunia ini perlu yang namanya uang. Tapi kalau kita belajar ilmu tasawuf, ilmu tentang tazkiyatun nafas, jahadah, maka istilahnya kita kurang adab pada Allah. Kok bisa-bisanya kita takut kekurangan rezeki gara-gara nuntut ilmu agama gitu. Kok bisa? Maka dari itu, dari pengalaman-pengalaman orang-orang di sekitar kita, terkhusus tadi pengalaman Syekh Yusri, jangan takut. Yang perlu kita ubah adalah mindset kita. Yang perlu kita ubah adalah niat kita. Tajdidun niat. Kita perbaharui niat kita. Oke, saya mau jadi misalnya ya, pegawai pabrik. Oke, nggak jadi masalah untuk mencari uang. Tapi jangan tinggalkan ilmu agama. Tetap ngaji. Oke, saya mau jadi misalkan jadi karyawan, nggak jadi masalah. Itu untuk mencari nafkah. Tapi jangan tinggalkan ngaji. Jangan tinggalkan
menuntut ilmu agama. Kemudian ya Pak, setelah kita mengetahui bahwasanya sesuatu tentang duniawi itu mempersempit umur kita dalam artian menguras sisa umur kita, maka kita harus ketahui juga bahwasanya waktu kita itu sempit gitu. Udah habis waktunya gara-gara ilmu duniawi, maka kita harus berpikir, harusnya waktu yang tersisa saya gunakan untuk hal-hal ukhrawi, akhirat. Seperti itu. Maka dahsyat sekali ya, orang yang paginya mencari nafkah, kerja, malamnya menuntut ilmu. Seperti itu terus. Tidak harus jadi kiai, tidak harus jadi ustadz. Mendidik anak dengan baik itu sudah sangat-sangat mantap, sangat-sangat bagus. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang memiliki 3 anak perempuan, dalam riwayat lain disebutkan 2 anak perempuan, lalu orang tuanya beri pakaian, sandang, pangan, papan, beri tempat yang layak, beli makanan, memberikan makanan yang layak kepada anak-anak perempuannya, dan diberi pemahaman ilmu agama, maka apa ya ikhwah? Maka orang tuanya masuk surga. Bayangkan ikhwah, mendidik anak saja, ngajar ngaji ke 3 anak saja gitu, itu sudah dapat jaminan surga. Tapi dalam hadis disebutkan hanya perempuan ya, ikhwah ya, anak perempuan. Karena anak perempuan itu dijaganya itu sampai si anak ini menikah. Laki-laki itu dijaganya sampai dia balik. Sudah dia balik, tinggal bilang ke anaknya, kamu sudah balik. Dosa kamu yang nanggung. Bapak udah mengajarkan kepada kamu yang mana yang halal, mana yang haram. Apapun yang kamu lakukan, itu kamu sendiri yang nanggung. Anak laki-laki. Sedangkan anak perempuan, tetap harus kita jaga sampai kita serahkan anak perempuan kita kepada laki-laki yang kita percayai. Baru selesai. Terputuslah bukan silaturahim, terputuslah koneksi. Yang tadinya koneksi jalurnya langsung antara kita dengan anak perempuan kita, maka jalurnya sudah ada suaminya. Iya, suaminya. Maka dari itu tidak perlu kita menjadi ulama kibar, jadi ustadz kondang dan lain sebagainya. Tidak perlu ikhwah. Yang penting satu, ngaji, nuntut ilmu agama. Ada pengajian pinggir rumah, ikut. Alhamdulillah sekarang teknologi makin canggih. Duduk di rumah masing-masing bisa ngaji. Dahsyat ikhwah. Allah memberikan kemudahan kepada kita semua. Dengan perkembangan teknologi itu bisa menjadi motivasi dalam mengaji. Akhirnya apa? Mengaji yang dulunya harus face to face, dan itu adalah metode terbaik ya, ya sampai kapanpun. Ngaji yang paling baik itu face to face. Ketemu langsung, itu yang paling bagus. Tapi dengan kemajuan teknologi ini kita dipermudah. Seperti itu. Kita bisa ngaji duduk di rumah masing-masing, di perjalanan bisa pakai headset, bisa sambil istirahat. Kita dipermudah. Kita lanjutkan, Imam Al-Ghazali kemudian melanjutkan dalam kitab Ayyuhal Walad, ini sesungguhnya itu aku melihat di Injil yang Isa alaihissalam, di dalam kitab Injilnya Nabi Isa. Disebutkan bahwasanya kitab Injil itu berbahasa Suryani. Aku melihat
Di dalam Injilnya Nabi Isa alaihissalam qala berkata Nabi Isa di dalamnya min sa'ati an yudha'al maitu 'alal janazah, tatkala diletakkan mayit alal janazah di atas kerandanya begitu ya. Ila an yudha'a ala syafiril qabri, sampai diletakkan di pinggir kubur. Yas'alullahu ta'ala, Allah bertanya, Allah yang maha tinggi bertanya, bi'azamati, dengan keagungannya, minhu, terhadap mayit atau jenazah tersebut, arba'ina su'alan, 40 pertanyaan. Awaluhu, pertanyaan yang pertama adalah yaqulullahu ta'ala, Allah bertanya, abdi, wahai hambaku, toharta mandorol khalqi, aku telah membersihkan mandorol khalqi, tempat pandangan makhluk, sinin, bertahun-tahun. Mandor itu maksudnya sesuatu yang terlihat ya. Wama toharta, bukan tohar, toharta, kamu. Wahai hambaku, toharta mandorol khalqi sinin. Wahai hambaku, engkau telah membersihkan tempat pandangan makhluk selama bertahun-tahun. Wama toharta manzori sa'atan. Namun, kenapa kamu tidak membersihkan, mensucikan tempat pandanganku sekejap saja? Seperti itu. Kemudian disebutkan wa kullu yaumin anzuru fi qalbik. Dan setiap hari kami melihat ke dalam hati. Di sini Allah ingin disebutkan dan catatan bahwasanya kita itu selalu ingin terlihat cakep, ingin terlihat bersih, ingin terlihat suci di hadapan manusia. Dan itu memang sifat kita sebagai manusiawi ya, ya. Seperti itu. Tapi yang jadi masalah adalah kok bisa kita bersungguh-sungguh terlihat baik di hadapan manusia, tapi kita lupa membersihkan diri kita di hadapan Allah. Bertahun-tahun kita menuntut ilmu, mengamalkan ilmu supaya kelihatan baik di hadapan manusia. Kita bersihkan gitu ya. Tempat pandangan makhluk, dalam artian makhluk tersebut bisa melihat kita. Tapi kita lupa. Kita lupa membersihkan tempat di mana Allah melihat kita. Ketika kita sendirian, kita lupa pada Allah. Ketika momen-momen tertentu, kita lupa pada Allah. Ketika kita bermaksiat, kita lupa pada Allah. Sedangkan ketika kita di hadapan manusia, bisa-bisanya kita bersih-bersih, ingin terlihat baik. Ini muhasabah untuk diri kita semua, terkhusus al-faqih. Dalam riwayat disebutkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala la yanzuru ila suwarikum wal amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak melihat bentuk kita. Allah tidak melihat
harta-harta kita. Akan tetapi Allah melihat isi hati kita dan melihat amal-amal kita. Maka dalam artian begini ya, Allah tidak melihat bentuk kita. Dalam artian memang terlihat secara zahir kita cakep, kita suci, kita bersih di hadapan manusia. Tapi yang Allah lihat bukan itu. Yang Allah lihat adalah isi hati kita. Kita melakukan kebaikan di hadapan manusia bagus. Tapi yang Allah lihat itu isi hati kita. Maka di hadis ini kita itu ditegur. Kamu kalau mau berbuat baik, itu Allah bukan lihat perbuatan baik tersebut, tapi Allah lihat isi hati kita terlebih dahulu. Benar, amalnya amal baik. Seperti itu. Bentukannya bentukan baik. Tubuh kita baik. Kalau suar di sini kan bentuk tubuh ya, maksudnya. Tapi yang Allah lihat adalah isi hati kita. Allah tidak melihat harta-harta kita, sedekahnya gede, bukan. Yang Allah lihat niat kita. Maka disebutkan hina nazarna fi qalbika wa ra'ainahu mamlu'an bi mahabbati dunya wa ma fiha wa bi alafati ma siwai. Ternyata pas dilihat isi hatinya penuh terhadap kecintaan duniawi. Sehingga tidak ada tempat kecintaan pada Allah. Nah, orang yang sudah penuh, yang mamlu kan, gitu ya, hatinya sudah penuh terhadap duniawi, maka bisa disebut gila, ikhwah. Itulah orang-orang yang gila dunia. Karena apa? Anggap hati ini seperti teko. Isi teko tersebut ya kecintaan. Tergantung tiap orang beda-beda kecintaannya apa. Orang yang cinta duniawi, ia tekonya diisi dengan cairan duniawi terus. Hingga akhirnya apabila tekonya penuh diisi dengan kecintaan duniawi, maka tidak ada lagi tempat yang tersisa untuk mencintai Allah. Maka akan sulit orang tersebut melaksanakan ibadah. Maka dari itu salah satu nikmat terbesar yang kita dapatkan dari Allah adalah beribadah kepada Allah. Maka ketika kita beribadah, kita bisa sholat di masjid, kita bisa puasa, kita bisa melakukan amal-amal ibadah, itu adalah nikmat terbesar yang Allah berikan pada kita. Salah satu nikmat terbesar yang Allah berikan pada kita. Itu bukan kita yang melakukan, tapi Allah yang mentakdirkan pada kita. Maka kita patut bersyukur terhadap apa yang telah Allah berikan pada kita. Kemudian Imam Al-Ghazali melanjutkan, yaqulullahu ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ma tasna'u bi ghairi. Apa yang kamu perbuat, apa yang kamu ciptakan li ghairi, bi ghairi, untuk selainku. Wa anta mahfufun bi khairi. Sedangkan engkau adalah orang yang mahfuf. Adalah orang yang mahfuf itu maknanya bisa muhtaj ya. Mahfuf itu maknanya bisa muhtaj, yang butuh gitu ya, miskin. Mahfuf itu bentukan maf'ul dari kata haffa. Haffa juga maknanya mengelilingi. Seperti itu. Mahfuf adalah yang dikelilingi. Apa yang engkau perbuat terhadap selainku? Wa anta mahfufun bi khairi, sedangkan engkau
itu dikelilingi dengan kebaikan-kebaikanku. Ya Allah, kok bisa kita condong ke dunia, padahal nafas kita, sehat kita, seger bugarnya kita, itu adalah kebaikan yang Allah berikan pada kita. Mata kita bisa melihat, tapi kok kita gunakan terhadap hal-hal yang tidak berguna. Kesehatan yang Allah berikan kepada kita, kok bisa kita gunakan kesehatan kita untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Ma tasna'u bi ghairi wa anta mahfufun bi khairi. Apa yang engkau perbuat kepada selainku untuk selainku, sedangkan engkau itu dikelilingi oleh kebaikan-kebaikanku. Kemudian dilanjutkan, amma anta asammu la tasma'u. Ama ini istifham apa istifham ikhwah. Hamzanya istifham pertanyaan. Ama anta asammu la tasma'u. Apakah engkau tidak mendengar gitu? Apakah kamu tuli dan kamu tidak dapat mendengar? Maksudnya apa? Ini nasihat bisa masuk nih. Gitu. Itu sudah disinggung di awal ya, ya. Bahwasanya Imam Ghazali sudah mengingatkan an-nasihatu sahlun. Nasihat itu gampang. Kita nasihatin orang gampang. Wal muskilu qabuluha. Yang muskil itu qabulnya, diterimanya. Begitu juga diri kita. Kita gampang dengerin nasihat orang lain. Kita gampang dapat motivasi, kata-kata indah, kata-kata mutiara. Tapi yang sulit adalah menerimanya. Apalagi ada orang yang dinasehatin malah kesindir, malah makin marah. Aneh. Padahal cara menyampaikannya sudah betul. Tapi tetap kesindir dan malah kesal terhadap orang yang nasihatinnya. Mungkin kalau orang yang menasehatinya salah cara menasehatinya dan dia marah, ya kemungkinan ya bisa jadi demikian. Tapi kalau dinasehatinya sudah baik-baik, face to face hanya berdua atau secara forum, tidak disebutkan nama, bukan menyindir, tapi mengkaji. Dia malah kesindir dan merasa kesal. Ini dia, muskil. Ada kemuskilan di kobu, lihat di penerimaannya. Ya, wah, itulah kajian kita. Nasihat yang ke-8. Bahwasanya Imam Al-Ghazali ingin mengajarkan pada kita, hendaknya kita tidak membuang-buang waktu kita, hendaknya terkhusus hal-hal yang tidak berguna, tidak bermanfaat. Padahal Allah telah memberikan kebaikan-kebaikan yang sangat-sangat banyak kepada kita. Maka dari itu, mari bersama-sama, mumpung Allah masih beri kita waktu, kita saling menasehati, kita saling support, kita saling doakan ikhwah. Di malam yang mulia ini, insya Allah, jika ini malam Lailatul Qadar, berarti malam ini termasuk malam yang sangat-sangat dimuliakan oleh Allah. Dan ini juga malam Jumat. Kita berdoa kepada Allah di 10 hari terakhir Ramadan ini kita menjadi orang yang lebih baik lagi. Bukan hanya di bulan Ramadan, di luar bulan Ramadan. Yang awalnya sholatnya bolong-bolong, semoga sholatnya menjadi full. Yang tadinya mudah berkata kasar, ringan mulutnya, ringan tangannya, pedes omongannya, tajam omongannya. Semoga setelah keluar dari bulan Ramadan menjadi pribadi yang lebih baik. Menjadi pribadi yang bisa mengontrol dirinya.
menjadi pribadi yang bisa menahan hawa nafsunya. Sehingga apa? Sehingga kita menjadi orang-orang yang benar-benar dididik oleh bulan Ramadan. Jangan heran ketika disebutkan wasi sufidat asyayatin, bahwasanya setan-setan dibelenggu di bulan Ramadan, itu tandanya kalau kita maknai secara zahir, setan di, diikat di bulan Ramadan. Berarti diikat selama 1 bulan. Karena kan disebutkan di bulan Ramadan. Berarti sisa bulannya 11 bulan setan berkeliaran. Maka 11 bulan itu setan itu mendidik kita menjadi orang yang buruk. Kemudian Allah berikan 1 bulan supaya kita membersihkan diri kita dan mendidik diri kita menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, di dalam 1 bulan ini kita bisa melihat apakah kita lolos sebagai orang yang bisa melewati bulan Ramadan dengan baik, dengan maksimal, atau kita tetap gagal. Ternyata tidak ada perubahan. Kita hanya orang yang soleh di bulan Ramadan saja. Jangan sampai seperti itu. Kita mendoakan, kita saling berdoa. Semoga Allah senantiasa menjaga kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik ikhwah, sebelum kita tutup, adakah yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Bisa via chat atau raise hand ya ikhwah ya. 4 menit lagi insya Allah. Alhamdulillah. Allah kita sudah sampai di, kalau di dalam kitab Ayu Al-Aq itu udah setengah ya ikhwah ya. Sudah setengah kitab, insya Allah kita khatamkan kitab Ayu Al-Walad ini. Semoga kita diberi istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan hal-hal yang baik. Makin rajin baca Al-Qur'annya, didawamkan seperti itu. Apalagi yang bisa tetap one day one juice di luar bulan Ramadan. Cakep. Bagus. Tentang i'tikaf, baik. Tentang i'tikaf itu sudah dibahas ya, Khoya. Itu bisa nanti bisa share di channel Zuban. Tapi di sini ada pertanyaan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti kalau kita harus punya rasa khauf dan raja, lalu apakah tidak boleh berhusnuzon sama Allah? Berhusnuzon itu bukan hanya boleh, bahkan bisa bersifat wajib. Seperti itu. Yang jadi permasalahan, khauf di sini, rasa cemas itu penyebabnya kita. Bukan cemas terhadap janjinya Allah, bukan khawatir terhadap janjinya Allah. Tapi yang kita khawatirkan adalah kita khawatir karena ibadah kita kurang, karena ibadah kita itu kurang sempurna, kita khawatir Allah tidak menerima ibadah kita. Seperti itu. Adapun berhusnuzon pada Allah itu wajib. Kita husnuzon. Allah itu adalah yang maha adil. Allah tahu kita sudah berbuat maksimal. Allah tahu kita sudah berbuat maksimal. Tapi rasa khauf itu jangan sampai hilang. Ada yang masih ingat? Coba. Khauf dan roja ini pernah Al-Fakir bahas panjang itu di kitab apa ikhwah? Ada yang masih ingat? Bukan Asrarul Som ya. Ini kajian sudah lumayan agak lama ini. Ada yang masih ingat kitab apa? Nanti Al-Fakir bacakan lagi. Tentang khauf dan roja.
Karena kalau hilang, khauf hilang, rasa khawatir hilang. Seperti itu. Nanti khawatirnya gitu ya, takutnya dia itu kepedean gitu, kepedean. Atau rojanya hilang, maka khawatirnya dia itu putus asa. Nah, itu dulu pernah kita kaji di kitab Akidah Tohawiyah. Di Akidah Tohawiyah, Imam Abu Ja'far At-Tahawi mengatakan wal amnu wal iyasu kulani an millatil islami wasabilul haqqi bainahuma li ahlil kiblati. Wal amnu, merasa aman dari siksa dalam artian kepedean. Wal iyasu, dan putus asa terhadap ampunan dari Allah. Dia nggak punya roja, nggak punya harapan. Yan kulani an millatil Islam. Keduanya dapat mengeluarkan dari agama Islam. Wah, kalau ya, Imam Abu Ja'far At-Tahawi mengatakan demikian. Wasabilul haqi, dan ada pun jalan yang benar bainahuma, di antara keduanya, li ahlil kiblati. Yang benar itu di antara keduanya. Tidak merasa aman dan tidak putus asa. Atau bahasa mudahnya, kita harus punya rasa khauf dan kita harus punya sifat roja. Kita khawatir kita disiksa oleh Allah. Tapi di satu sisi kita berharap Allah tidak menyiksa kita. Maka dari itu mungkin ini sudah didengar oleh kita semua. Ada satu bait syair. Ilahi lastu ahlan. Itu syairnya, kalau dilihat itu syair Abu Nawas katanya ikhwah. Ilahi lastu lil firdausi ahlan wala aqwa ala naril jahimi. Bayangkan ikhwah. Dipahami, lihat bagaimana pembuat syair ini itu merayu. Ilahi, wahai Tuhanku, lastu, bukanlah aku lil firdausi, bagi surga firdaus itu ahlan. Khobar laisanya. Aku itu bukan orang yang cocok. Aku bukan orang yang pantas masuk surga firdaus ya Allah. Tapi wala aqwa ala naril jahim. Tapi aku nggak kuat ya Allah kalau dimasukin ke dalam neraka gitu. Ya Allah, emang hari ini aku belum pantas. Hari ini aku belum pantas, belum cocok masuk surga Firdaus ya Allah. Tapi jangan biarkan aku masuk ke dalam ke dalam neraka-Mu ya Allah. Itu baiknya ilahi ilahi tulil firdausi ahlan wala aqwa ala naril jahimi. Lanjutannya. Fahabli taubatan waghfir dzunubi fa innaka ghafiru dzambil adzimi. Fahabli taubatan, maka terimalah taubatku ya Allah, waghfir dzunubi, dan ampunilah dosa-dosaku. Fa innaka ghafiru dzambil adzimi, karena engkau adalah maha pengampun dosa yang besar. Nah, itu antara sifat khauf dan roja. Husnuzan pada Allah, tetap kita berhusnuzan pada Allah. Tapi husnuzannya seperti ini, ikhwah. Ketika kita sudah berbuat maksimal, Allah tahu hal tersebut. Seperti itu. Dan Allah maha adil. Jangan sampai kita punya pikiran, oh Allah pasti nyiksa saya nih. Nah begitu. Itu putus asa juga jatuhnya. Wah, di sini ada pertanyaannya bagus nih, wah. Aduh, Al-Fakir di mana ya bacanya? Bagaimana metode para ulama dalam menghatamkan Al-Quran sampai-sampai beberapa kali hatam dalam sehari? Sebentar, Al-Fakir cari dulu.
itu ada di dalam kitabnya Imam Baihaqi, membicarakan tentang Imam Syafi'i. Kenapa Imam Syafi'i itu bisa berkali-kali hatam seperti itu. Al-Fakir lupa ya. Sebentar nanti Al-Fakir cari. Ada lagi ikhwah yang tanyakan? Sambil Al-Fakir mencari. Kalau kata Syekh Kamal ya, ikhwah dulu waktu Haji Atibyan, di samping memang mereka para ulama itu rajin dalam beribadah, ya Syekh Kamal juga menyampaikan bahwasanya mereka para ulama itu memiliki karomah begitu ya. Jadi mereka bisa benar-benar memanfaatkan waktu. Nah, contohnya Imam Malik, wah metodenya Imam Malik itu dulu Imam Malik itu sering ngaji, sering ngajar gitu ya. Sering ngajar ilmu hadis gitu, ilmu fikih. Tapi ketika masuk bulan Ramadan, udah Imam Malik meninggalkan itu semua, bukan ditinggalkan total ya. Tapi Imam Malik itu maksudnya fokus untuk membaca Al-Qur'an. Seperti itu. Dan Imam Syafi'i itu satu hari biasanya satu kali hatam biasanya. Tapi masuk bulan Ramadan, beliau itu satu hari dua kali hatam. Bayangkan ya, Pak, gimana tuh? Bagaimana cara membagi waktunya? Kita aja satu juz sudah pusing. Udah satu kali hatam, Masya Allah. Sehari satu kali hatam ya. Oh iya ya, Wah. Seingat Al-Fakir ya. Imam para ulama itu ketika masuk bulan Ramadan itu tidak menyibukkan dirinya dari fikih seperti itu. Tapi mereka itu fokus dalam dalam membaca Al-Qur'an. Jadi difokusin baca Al-Qur'an. Dikurangin belajarnya, Islam gitu. Dikurangin belajar dan mengajarnya. Fokus untuk membaca Al-Qur'an. Nah, itulah adalah salah satu metode yang digunakan. Itu bukan metode, pokoknya memang memang mereka mampu begitu ya. Kalau kita kan paling habis sholat, kalau dibaca sehabis sholat dua lembar, maka satu hari satu juz. Gitu. Intinya nggak tidak pakai metode, Pak. Mereka itu fokus baca Quran. Kesibukan-kesibukan yang lain, ngajar dan sebagainya dikurangi. Pokoknya baca Al-Quran terus. Baca Al-Quran terus. Baik. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya ya, Pak ya. Semoga apa yang kita kaji bisa kita amalkan, bisa menjadikan diri kita yang lebih baik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Akhirul kalam wallahu muwaffiq ila aqwamit wa ila liqa'il mutajaddid. Wassalamualaikum warahmatullahi
taala wabarakatuh.